warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, terima kasih sudah kembali lagi ke Ruang Belajar Winners Challenge. Hari ini saya mau sharing sedikit mengenai beberapa hal penting terkait pendaftaran SNMPTN agar teman-teman memiliki peluang yang lebih besar untuk bisa lulus SNMPTN tahun ini. Banyak banget di luar sana siswa yang mikir bahwa nilai rata-rata rapot yang tinggi adalah satu-satunya hal yang bisa bikin dia lulus SNMPTN. Lalu yang merasa nilainya tinggi, sering juara di sekolah, banyak prestasinya, punya banyak sertifikat, mereka berlomba-lomba mendaftar ke PTN-PTN dengan akreditasi paling bagus di jurusan atau program studi yang favorit tanpa adanya riset dan pertimbangan-pertimbangan lain. Padahal ini salah besar, jadi jangan heran kalau nanti kita ketemu teman-teman kita yang nilainya paling bagus mungkin di sekolah rata-ratanya atau prestasinya paling banyak di sekolah, mereka nggak lulus di PTN atau program studi yang mereka pilih. Di luar konteks ini bukan rezeki dia atau belum rezeki dia di SNMPTN, sebenarnya ada hal lain yang bisa kita analisis dan kita jadikan pembelajaran untuk memilih program studi maupun PTN pada saat pendaftaran SNMPTN. Sebaliknya siswa yang nilai rata-ratanya ini biasa aja, nggak punya prestasi apa-apa, nggak punya sertifikat mungkin, mereka merasa minder dan akhirnya takut melangkah untuk mengikuti SNMPTN. Padahal nilai rata-rata raport yang tinggi ini bukan satu-satunya penilaian untuk bisa lulus SNMPTN. Kalau kita mendengarkan penjelasan Prof. Budi, Ketua Pelaksana LTMPT di akun LTMPT, kita akan tahu bahwa nilai yang digunakan untuk penilaian SNMPTN adalah nilai akhir. Nilai akhir itu merupakan hasil perkalian dari nilai rata-rata rapot dengan indeks sekolah. Nanti kalau kalian punya prestasi yang lain, punya sertifikat prestasi-prestasi non-akademik atau akademik lain, itu nilainya akan dipluskan di akhir atau ditambahkan di akhir. Nah, indeks sekolah itu apa sih? Indeks sekolah itu nilai yang dimiliki oleh sekolah kalian. Indeks sekolah ini ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya yang pertama akreditasi sekolah kalian. Yang kedua, rata-rata nilai siswa dalam 5 tahun terakhir. Yang ketiga, track record alumni di PTN yang ingin kalian tuju di 5 tahun terakhir. Yang keempat, track record alumni yang ikut SNMPTN, UTBK SBMPTN, ujian mandiri dalam 5 tahun terakhir. Kemudian prestasi-prestasi siswa di sekolah kalian itu sebanyak apa? Ini beberapa faktor, mungkin ada faktor-faktor lain, tapi berdasarkan pengamatan saya ini beberapa faktor yang menentukan indeks sekolah kalian. Jadi, sebelum memilih PTN, perhatikan dan pertimbangkan banyak hal terlebih dahulu, lakukan riset dan banyak membaca. Oke, mari kita sama-sama belajar dari peserta SNMPTN tahun-tahun sebelumnya. Ini saya akan sharing beberapa pengalaman mengenai pendaftaran SNMPTN dalam bentuk ilustrasi cerita. Semoga ini bisa mudah dipahami oleh teman-teman semuanya untuk bisa mempertimbangkan banyak hal lebih dulu sebelum melakukan pendaftaran SNMPTN. Oke, jadi ilustrasi ini dibuat berdasarkan beberapa pengalaman peserta SNMPTN tahun-tahun sebelumnya. Digambarkan dalam beberapa kondisi dan situasi hanya dengan 2 tokoh saja. Nilai indeks sekolah dan poin sertifikat hanya sebagai contoh saja. Jadi ini nilainya menurut saya ya teman-teman. Jadi di sini ada 2 tokoh siswa. Yang pertama itu namanya Dani dan yang kedua itu namanya Lani. Jadi si Dani ini punya nilai rata-rata rapot itu 89. Dia juara umum sekolah, punya banyak sertifikat. Tapi dia hanya menyertakan 6 sertifikat yang relevan dengan jurusan yang mau dia daftar. Lalu dia menggunakan 6 sertifikat ini untuk mendaftar SNMPTN. Adapun sertifikatnya itu 3 sertifikat juara umum, 2 sertifikat olimpiade provinsi, dan 1 sertifikat olimpiade nasional. Sementara siswa kedua itu namanya Lani. Si Lani ini nilai rata-ratanya 78. Dia tidak punya prestasi akademik apa-apa, dia tidak punya sertifikat pendukung lainnya juga.
Kita bikin di sini indeks sekolah itu rentangnya 1 sampai 10. Untuk sekolah yang eligible atau berhak untuk mengikuti SNMPTN, kita bikin indeks sekolahnya 5 sampai 10. Kemudian poin sertifikat untuk tingkat sekolah atau kecamatan itu kita kasih poin 1, tingkat kabupaten atau provinsi itu kita kasih 2, tingkat nasional atau internasional itu kita kasih 3. Sekali lagi saya katakan bahwa rentang indeks sekolah dan poin sertifikat di dalam ilustrasi ini hanya sebagai contoh saja. Oke, kita langsung masuk ke ilustrasi yang pertama. Di situasi yang pertama, mereka ini satu sekolah. Tujuan PTN dan program studi yang akan mereka tuju ini sama. Jadi Dani sama Lani ini akan masuk ke PTN dan program studi yang sama pada saat SNMPTN. Misal kita letakkan indeks sekolah mereka itu 8. Tujuan program studi dan PTN yang akan mereka pilih adalah Sistem Informasi UI atau Universitas Indonesia itu memiliki daya tampung 45 dan peminat 1573. Data ini adalah data tahun 2021 ya teman-teman, bukan tahun 2022. Jadi si Dani tadi punya nilai rata-rata rapotnya kan 89. Kita kalikan dengan indeks sekolah. Indeks sekolahnya 8, maka dapat nilai akhirnya 712. Kemudian tadi kata Prof. Budi, kalau dia punya prestasi lain atau sertifikat lain, itu akan dipluskan dengan nilai akhir. Maka kita tambahkan, tadi si Budi kan punya 6 sertifikat. Poin-poinnya sudah saya tuliskan juga tadi, maka poin sertifikat Budi keseluruhannya ada 10. Lalu kita jumlahkanlah keseluruhannya menjadi 722. Jadi nilai si Dani ini 722. Sementara si Lani, dia cuman punya nilai rata-rata rapot yaitu 78. Kita kalikan dengan indeks sekolahnya yaitu 8. Maka dapat hasilnya 624. Kalau dia memilih PTN dengan program studi yang sama, maka si Dani ini nilainya kan lebih tinggi. Maka Dani ini memiliki kesempatan yang lebih besar untuk bisa lulus daripada Lani. Kalau seandainya dengan nilai 722 ini, si Dani masuk ke dalam 45 ranking di Sistem Informasi UI, maka kemungkinan besar si Dani akan bisa lulus. Si Lani juga mungkin bisa lulus kalau ternyata dia masuk ke dalam 45 besar juga, tapi kesempatannya akan lebih besar si Dani. Kalau melihat nilai seperti ini, sebaiknya si Lani mempertimbangkan lebih matang lagi untuk memilih PTN dan program studi yang sama dengan Dani. Sebaiknya dia mungkin mempertimbangkan untuk memilih PTN atau program studi yang lainnya, yang memungkinkan nilainya ini berguna untuk masuk ke PTN maupun program studi tersebut. Kita masuk ke ilustrasi kedua dengan situasi kedua, di mana mereka satu sekolah punya tujuan PTN yang sama namun program studi berbeda. Karena mereka masih satu sekolah, maka nilainya masih sama seperti yang tadi. Si Dani nilainya 722. Program studi tujuannya adalah kedokteran UGM yang daya tampungnya 44 dan peminatnya 1585. Sementara Lani dengan nilai yang masih sama 624, dia memilih program studi proteksi tanaman UGM, daya tampungnya 17 dan peminatnya 161. Kalau kita lihat dari data ini dapat kita simpulkan bahwa Lani memiliki kesempatan yang lebih besar untuk lulus daripada Dani. Kita lihatnya dari mana? Dari daya tampung dan peminat di program studi yang mereka pilih. Punya si Dani memang sih kuotanya atau daya tampungnya lebih besar daripada punya Lani. Tapi peminatnya juga jauh lebih banyak daripada si Lani. Dengan nilai 624 masih mungkin si Lani ini masuk ke dalam 17 peserta yang terpilih untuk lulus SNMPTN. Jadi situasi kedua ini paling banyak banget ditanyakan karena paling banyak banget terjadi. Mereka salah memilih program studi dan PTN tujuan. Jadi banyak yang beranggapan bahwa kalau misalnya nilai rata-rata kita tinggi, kita sering punya prestasi di sekolah, terus kita bisa ngambil program studi ataupun PTN mana aja gitu yang favorit, yang akreditasinya bagus, padahal banyak banget pertimbangan lainnya. Mungkin dengan nilai 722 ini Dani memang paling tinggi di sekolahnya, tapi
Bisa jadi ketika dia masuk ke kedokteran UGM, dia dengan nilai segini ini nggak masuk ke dalam 44 dari 1.585 orang. Begitu ya teman-teman, jadi jangan heran kalau nanti kalian sembarangan memilih PTN dan program studi tujuan akhirnya kalian nggak lulus. Jadi pertimbangkan matang-matang lebih dulu sebelum memutuskan memilih PTN maupun program studi yang mana. Oke, kita lanjut ke ilustrasi yang ketiga. Mereka beda sekolah, tujuan PTN dan program studinya sama. Oke, kita masukkanlah misal di sini indeks sekolah si Dani ini 7, indeks sekolah si Lani ini 9. Anggaplah si Dani ini dari sekolah yang biasa aja, meskipun dia pintar dari sekolah yang biasa aja. Kemudian si Lani ini nilainya memang nggak terlalu tinggi, tapi dia berasal dari sekolah yang emang indeks sekolahnya sudah sangat bagus gitu. Kemudian mereka masuk ke PTN dan program studi yang sama. Mereka anggaplah masuk ke Sistem Informasi Universitas Indonesia yang daya tampungnya 45 dengan peminat 1.573. Oke, sekarang kita kalikan nilainya. Si Dani itu tadi nilainya 89. Indeks sekolahnya kita ganti dengan 7, maka hasil akhirnya itu 623. Kita jumlahkan dengan prestasi lain atau sertifikat lain yang dimiliki Dani tadi yaitu 10, maka kita dapat hasil total keseluruhan punya Dani adalah 633. Sementara si Lani tadi nilainya 78, kita kalikan dengan indeks sekolahnya yaitu 9, kita dapat hasil 702. Maka kita dapatkan bahwa Lani memiliki kesempatan yang lebih besar untuk lulus daripada Dani. Meskipun tadi nilai Lani itu lebih rendah daripada Dani. Meskipun tadi si Lani itu nggak punya prestasi apa-apa seperti si Dani. Meskipun si Lani ini tadi memiliki nilai rata-rata yang lebih rendah daripada Dani. Meskipun dia nggak punya prestasi apa-apa seperti si Dani. Meskipun tadi dia nggak punya sertifikat seperti si Dani. Nilainya bisa lebih tinggi kalau indeks sekolahnya ini lebih tinggi teman-teman. Jadi di sini kalau kita lihat dari nilainya, si Lani ini memiliki kesempatan yang lebih besar untuk lulus daripada si Dani meskipun nilainya rendah teman-teman. Jadi itu yang tadi dikatakan oleh Prof. Budi bahwa nilai raport itu bukan satu-satunya hal yang menjadi penilaian untuk lulus SNMPTN. Jadi jangan heran kalau ternyata ada yang nilainya lebih daripada kita, tapi mereka bisa lulus SNMPTN. Semoga 3 ilustrasi ini menjadi gambaran kepada teman-teman ketika akan memilih PTN maupun program studi pada saat pendaftaran SNMPTN. Oke, selanjutnya saya akan kasih sedikit gambaran kepada teman-teman mengenai tips dan trik lulus SNMPTN. Yang harus teman-teman lakukan pertama kali adalah hitung nilai rata-rata rapot dari semester 1 sampai semester 5. Kira-kira nilai rata-rata rapot teman-teman ini berapa? Yang kedua, perkirakan indeks sekolah. Jadi untuk perkirakan indeks sekolah ini teman-teman yang bisa memperkirakan sendiri atau paling tidak teman-teman bisa cari tahu. Kayak saya pernah baca mengenai indeks sekolah, tapi saya lupa di mana. Kalau nggak salah kemarin ada yang melakukan riset kemudian membagikan hasilnya, tapi saya lupa di mana. Nanti kalau saya ingat saya akan tuliskan di deskripsi. Yang ketiga, riset tentang trik record alumni yang kuliah di PTN dan program studi yang akan kalian pilih. Coba lihat kira-kira ada nggak kakak tingkat kalian, kakak kelas kalian yang kuliah di jurusan tersebut atau PTN tersebut. Tapi ini bukan satu-satunya faktor juga yang menentukan ya teman-teman. Yang keempat, pertimbangkan hasil akhir dengan melihat kuota dan daya tampung tahun sebelumnya di program studi yang akan kalian pilih. Jadi kalau kalian udah ngitung nilai rata-rata, kalian udah memperkirakan indeks sekolah kalian berapa, kemudian kalian udah riset mengenai track record alumni kalian dalam 5 tahun terakhir, kalian lihat dulu kuota dan daya tampungnya. Jadi jangan asal pilih, tapi lihat dulu kuotanya berapa, daya tampungnya berapa. Dengan nilai kalian sekian, dengan indeks sekolah kalian, memungkinkan nggak untuk lulus di situ? Oke, setelah itu baru kalian pilih program studi dan tentukan PTN-nya. Riset lagi, banyak-banyak membaca kira-kira program studi yang mana yang akan kalian pilih dan kalian pengen jalanin untuk kedepannya. Baru kemudian tentukan PTN-nya, jangan kebalik nentuin PTN-nya dulu baru program studi, tapi tentukan program studinya dulu baru PTN-nya.
Tentukan PTN-nya, akreditasi PTN-nya itu seperti apa, memungkinkan nggak kalian masuk ke situ lewat jalur SNMPTN. Kalau mengenai pemilihan program studi, sebenarnya LTMPT sudah mengeluarkan 3 poin penting yang bisa teman-teman lihat. Saya lihatnya di YouTube LTMPT langsung. Jadi di sana disebutkan bahwa setiap siswa itu dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Dengan syarat nih, jika memilih 2 program studi, salah satu PTN-nya harus berada di provinsi yang sama dengan sekolah kalian. Jika memilih 1 program studi, dapat memilih PTN yang berada di provinsi manapun. Jadi buat kalian yang tinggal di Provinsi Kepulauan Riau misalnya, maka kalian bisa memilih 1 program studi di PTN yang ada di Pulau Jawa. Misalnya kita ambillah kalian daftarnya di Unpad. Kemudian satu lagi kalian kalau mau ngambil 2 berarti satu lagi harus ada di Kepulauan Riau. Misalnya kalian ambil umrah. Kalau seandainya kalian nggak mau ngambil yang di provinsi, kalian boleh ambil 1 aja program studi di PTN manapun yang kalian inginkan. Kemudian yang ketiga, di sini dituliskan disarankan tidak lintas minat, tergantung ketentuan PTN yang dituju. Kalau LTMPT sudah menuliskan tidak disarankan untuk lintas minat, sebaiknya teman-teman tidak melakukan lintas minat. Karena kalau nekat juga mau lintas minat, maka kemungkinan untuk lulusnya itu kecil. Apalagi kalau kalian dari IPS lintas minatnya ke IPA, itu kemungkinan besar nggak akan lulus ya teman-teman. Bahkan anak IPA aja kalau lintas minat ke IPS itu kecil kemungkinannya untuk bisa lulus. Kecuali kalau kalian memilih PTN yang kuotanya banyak tapi peminatnya sedikit, itu masih memungkinkan, tapi kecil sih kemungkinannya untuk bisa lulus tetap. Tapi itu tadi, kalau udah nggak disarankan jangan dilakukan. Jadi kalian bisa memilih 2 program studi di 2 PTN ya teman-teman, tapi 1 harus di provinsi kalian sendiri, atau kalian bisa milih 2 program studi di 1 PTN kalau kebetulan PTN-nya itu ada di provinsi kalian. Kemudian kalian hanya bisa memilih 1 program studi di 1 PTN manapun kalau kalian tidak memilih di provinsi kalian. Yang memilih 1 program studi di 1 PTN, jangan khawatir nggak lulus. Banyak kok teman-teman kita yang ikut SNMPTN tahun-tahun sebelumnya hanya memilih 1 program studi saja tapi mereka lulus. Tentu saja setelah mereka mempertimbangkan banyak hal, melihat daya tampung dan peminat-peminat di program studi yang akan mereka tuju. Untuk kalian ketahui bahwasanya pada saat SNMPTN ini, teman-teman kita yang lulus tahun-tahun sebelumnya itu selalu lulusnya di pilihan pertama. Jadi yang dipertimbangkan itu kemungkinan besar hanya pilihan pertama ya teman-teman. Jadi jangan khawatir kalau kalian milih 1. Sama aja sih, jangan milih 2 program studi 2 PTN atau 2 program studi 1 PTN. Yang dipertimbangkan itu biasanya paling besar kemungkinannya adalah pilihan pertama, bukan pilihan kedua. Kalau kalian cari tahu atau kalian lihat-lihat orang-orang yang sering buka hasil SNMPTN di YouTube gitu-gitu, kalian akan lihat bahwa rata-rata yang lulus itu adalah pilihan pertamanya, bukan pilihan keduanya. Ada sih yang lulus di pilihan kedua, tapi sangat sedikit sekali ya teman-teman. Kalau kita kasih ilustrasi lagi, si Dani dengan nilai 722 tadi, kita anggaplah si Dani ini mau masuk psikologi Unpad yang daya tampungnya 34, peminatnya 2276. Kemudian selain itu dia mau masuk teknik sipil UPI yang daya tampungnya 32, peminatnya 555. Sebagian besar orang di luar sana mungkin akan menyarankan kalian menempatkan psikologi Unpad di pilihan pertama, kemudian teknik sipil UPI di pilihan kedua. Kenapa? Karena akreditasi Unpad itu di atas UPI ya teman-teman. Mereka beranggapan bahwa kemungkinan besar kalian akan lulus di pilihan pertama yaitu psikologi Unpad. Tapi di sini saya tidak menyarankan demikian. Saya kembalikan lagi kepada teman-teman semuanya di rumah. Kalian boleh menempatkan pilihan manapun yang sekiranya kalian pengen ada di program studi tersebut. Mau kalian menempatkan UPI ataupun Unpad, pertimbangkan lagi kira-kira kalian pengen lulus
lulusnya di mana. Karena yang dipertimbangkan pada saat SNMPTN adalah pilihan pertamanya. Kalau ternyata kalian memang pengennya teknik sipil UPI, ya nggak salah kalau kalian tempatkan teknik sipil UPI di pilihan pertama. Oke, itu aja sih tips dan trik yang ingin saya sharing hari ini. Semoga dengan ilustrasi yang tadi, kemudian tips dan trik yang sedikit saya bagikan, ini bisa membantu teman-teman di rumah. Kemudian yang terakhir, ini pesan saya please banget, jangan sampai kalian terjebak dengan rasionalisasi nilai. Kenapa? Ketika kalian melakukan rasionalisasi nilai di tempat A misalnya, belum tentu siswa se-Indonesia yang ikut SNMPTN ini mengikuti rasionalisasi di tempat A. Jadi hasilnya belum tentu valid. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton videonya sampai akhir. Saya doakan buat kalian yang mengikuti SNMPTN bisa lulus di PTN yang kalian pilih di program studi yang kalian inginkan. Amin. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.